Ada dua fungsi dari peneguhan dan pengurangan. Ya, selamat sore Pak Pendeta. Ketika hamba Tuhan diteguhkan atau diurapi, itu maksudnya adalah kita memuliakan jabatan yang adalah karunia dari Tuhan. Jadi kita sungguh-sungguh memuliakan itu, memposisikan dalam kewibawaan iman bahwa ini jabatan yang Tuhan sudah berikan yang dipercayakan. Lalu yang kedua, kenapa harus diteguhkan atau diurapi hamba Tuhan? Maksudnya bahwa setiap hamba Tuhan harus berusaha merendahkan diri, mengosongkan diri. Dia tidak lagi menjadi Tuhan atas dirinya sendiri, tetapi menjadikan Allah sebagai Tuhan atas dirinya. Makanya orang yang diteguhkan atau diurapi tidak bisa lagi seenaknya mengambil keputusan di luar dari panggilan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Jadi ini yang mengikat. Ada pakaian-pakaian jabatan, ya, termasuk ada seperti ada toga mini atau toga besar atau pola, ya. Kalau bahasanya Pak Ketua Umum itu penjelasan seperti orang yang terikat seperti anjing yang diikat oleh sang tuannya. Ya, jadi pemakaian pola juga ini menunjukkan simbolisasi dari penyerahan diri yang terikat, ya, oleh tanggung jawab, ya, dari Tuhan. Kita berbeda dengan jabatan-jabatan di dalam gereja-gereja tertentu. Misalnya Katolik memahami posisi hamba Tuhan itu. Ya, saya percaya bahwa saya ditempatkan di tempat ini bukan karena suatu kebetulan, tapi ada rancangan Tuhan yang terindah yang Tuhan telah siapkan di tempat ini. Ya. Dalam pelayanan ini, saya pun juga meyakini bahwa tentu mulai dari sejak masuk vikaris, bahkan magang, tentu sudah berkomitmen untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan puji Tuhan, maka Tuhan menjawab semuanya itu. Dan jika Tuhan berkenan, esok hari akan menerima pengurapan. Semoga saya betul-betul terus memegang komitmen ini untuk menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu di tempat ini, dan juga semoga boleh bekerja sama dengan baik dengan baik itu bekerja di tempat ini maupun juga klasis dan juga sinode. Semoga juga terus mendapatkan dukungan dari keluarga sehingga pelayanan ini boleh berjalan dengan baik. Ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Shalom dan selamat sore. Yang kami hormati Bapak-Bapak Pendeta, baik dari BPMS, juga dari BPIK, serta hamba-hamba Tuhan, penatua dan ini pada kesempatan sore hari ini dalam rangka persiapan untuk pengurapan vikaris Kasih Karunia yang kita rencanakan jika Tuhan berkenan esok siang. Dan tentu saja bahwa untuk merencanakan
suatu keinginan jemaat tentu butuh proses. Ada yang memang butuh proses yang lama, ada yang sedang dan mungkin ada juga dalam waktu ya tidak terlalu lama. Dan setelah Ibu Vikaris Karua berada bersama-sama kami di masa magangnya di Musatu di sini, lalu kemudian seringkali berdialog dengan Ibu bersama dengan jemaat, diintikan dalam pelayanan di tempat ini, dan kami pun akan mengatakan bahwa nantinya bersama-sama dengan jemaat akan hidup bersama baik siang dan malam, baik dalam suka dan duka. Tentunya kita akan selalu hidup sebagai saudara atau sebagai keluarga, ya. Dan harapan kita bersama BPIJ akan selalu bekerja bersama-sama dalam menumbuhkan jemaat yang kita arahkan di tempat ini, dan kita percaya bahwa dalam keberadaan kita Tuhan akan berkenan di dalam pelayanan kita. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Apa namanya jemaat yang berdiri, Pak, dan saya seorang perintisnya. Lalu kami katakan kami sangat berbangga saat ini, oleh karena pertama kali ini Sinode Gereja Toraja menginjakkan kaki di jemaat ini. Itu satu kebanggaan kan, dan kiranya kedepannya bisa diperhitungkan bahwa jemaat-jemaat kecil merindukan kehadiran pengurus tertinggi di gereja Toraja Mamasa di dalam pelayanan. Dan saya kira seterusnya bahwa kami dari jemaat di sini adalah jemaat yang kecil, namun tidak ada yang lain kami rindukan adalah pelayanan yang sebetulnya dari firman Tuhan yang akan disampaikan atau yang akan dibawakan oleh seorang pendeta. Kiranya itu menjadi bagian sukacita bagi kami, dan selanjutnya perjalanan ini kami akan bekerjasama dan seterusnya menjadi lebih baik berkarya dalam pelayanan. Terima kasih. Terima kasih. Harus diketahui bahwa kami BPMS hanya 7 orang di kantor Sinode, mau melayani lebih dari 600 jemaat di 71 kelas. Jadi memang ya, tidak bisa kami jangkau dalam perkunjungan setiap saat, karena juga kami harus mengerjakan program-program yang sudah diputuskan dari misi lokal. Sesungguhnya kami rindu, senang ya, untuk boleh hadir di tengah-tengah jemaat gereja Toraja Mamasa. Ya, kita saling mendoakan sehingga selalu ada perjumpaan di waktu mendatang. Ini juga kesukacitaan kami. Berikutnya dengan hormat dan kasih kepada BPMK Bogor Raya, mungkin ada hal yang mau disampaikan sekaitan dengan pelayanan bersama Pak. Silakan Pak. Selamat datang di Oasis Bogor Raya, Pak Ketua Umum, Pak Ketua 1, dan segenap keluarga dari calon pendeta, majelis di Nusa Tenggara, dan rekan-rekan dari BPMK. Yang pertama, kita bersyukur karena rencana ini bisa terkabul. Agak ceritanya agak sedikit berbeda. Mungkin satu-satunya pendeta yang akan diurapi supervisinya lewat udara. Kami konsultasi hanya lewat udara saja karena tidak sempat datang langsung. Tapi sekaligus kita bersyukur karena justru di zaman modern ini kita dimudahkan
kita sehingga melalui percakapan, telepon, WA ke Sinode, rencana ini bisa ditanggal hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa karena ini percakapan dengan pendeta, calon pendeta dan keluarganya, maka kita harus menetapkan momen ini sebagai sebuah pembelajaran berharga. Dan tidak serta-merta penerapan ini terjadi. Ada latar belakang yang syukur kita telah selesaikan dan itu harus menjadi peringatan keras. 27 tahun gereja ini berdiri. Saya sempat layani dari 2011 sampai 2016 dengan mimbar yang hampir menyentuh atap. Kalau kita pimpin ibadah kursi di kota, ini sekarang sudah ingin jadi pendeta nanti tidak ada alasan untuk tidak betah di mimbar. Karena dibanding dulu semua serba sulit dan itu menjadi motivasi. Karena itu apa yang menjadi harapan jemaat melalui majelis, melalui penyampaian sinode itu harus dicamkan baik-baik. Kita memang saya salah satu pendeta yang diurapi 99 dengan nafkah yang kurang lebih seperti Pak Ketua Sinode tadi, itu satu. Saya sudah pendeta Sinode Semarang, masih saya pimpin rombongan untuk memperkenalkan Pak Marcel di Jemaat Kondo untuk dipersiapkan jadi pendeta. Jadi karena itu wajar kalau buat saya sebagai pendeta. Dan kita bersyukur bahwa hari ini kita berjumpa. Sekaligus saya luruskan tadi Pak Ketua Majelis, dalam 15 tahun Sinode memang baru pertama lagi urus Sinode. Karena Ketua Umum saya bonceng naik motor, Pak Untung SKW Jaya Putra pimpin ibadah di sini, ada perkawinan, tapi salah waktu itu. Jadi dalam 15 tahun memang barusan kepengurusan Sinode ini, dan itu kita applause dulu. Terima kasih untuk yang berikut. Kami beberapa kali memang berkunjung ke sini atas nama BPK. Itu ada Pak Ketua 2 bidang pendataan dan Ketua 1 bidang pembinaan. Kadang-kadang juga kami lengkap tim masuk. Silakan masuk Pak Sekretari, Pak Bendahara dan Pak Bendahara. Kami kenal ke Eren Bendahara. Nomor ke Bendahara lambat. Ini teman-teman kami yang luar biasa bekerja bersama untuk kegiatan ini. Tadi ada pendapat Pak Ketua di Klasis ini juga kami juga sedang membangun kerjasama pelayanan pendeta yang diatur oleh Klasis. Kebetulan tadi kalau ada permintaan BPMK untuk izinkan pendetanya melayani di mana, yang penting tidak bertepatan dengan jadwalnya, jangan dihalang-halangi. Karena kami sudah terbiasa di sini saling bekerja sama. Pelayanan di sana bisa pendeta di sini dan seterusnya. Yang berikut di Klasis juga kami sudah galakkan subsidi silang untuk menambah tunjangan pendeta untuk gaji 13. Jadi sekali setahun kami subsidi dari kas Klasis, partisipasi lebih dari kuota sentralisasi yang Bapak Ibu kumpulkan. Daripada menjadi satu saja di kas Klasis, maka itu kami bagi 8 orang. Ya, syukur karena biasa satu pendeta dapat 1 juta tambahan untuk tunjangan pada akhir Desember. Nah, karena kemudian ke depan ini akan bertambah, bisa saja jumlahnya menurun atau ditingkatkan, nantilah diatur secara ke dalam. Itu hal yang penting untuk kami sampaikan, dan terima kasih atas respons Pak Ketua Sinode, Ketua Umum, Ketua 1 dan juga Ketua 2 yang menjadi bidang khusus pelayanan pendeta. Melalui beliau kami konsultasi surat yang panitia kirim permohonan untuk memanggil pendeta, dan juga sudah difinalisasi di sidang Klasis, disahkan di persidangan, sehingga kami betul-betul teruskan ke Sinode, dan syukur karena sudah direspon. Tentu kita juga akan Pak Ketua 2 yang masih sedang pemulihan, masih 3 kali seminggu cuci darah. Saya biasa ganggu Bapak di laundry lagi ya, darahnya dicuci, dibersihkan supaya itu yang kami sampaikan. Dan
Selebihnya bagian dari sukacita. Terima kasih karena jemaat kerjasama. Apa yang diharapkan tadi BPMS tidak melalaikan tanggung jawab sampai 2026, itu mereka sudah respon dengan baik, dan karena itu menjadi salah satu menjadi syarat untuk diteruskan permohonannya ke Sinode dan respon dengan baik. Saya kira itu yang kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan ini. Salam dan selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sehubungan dengan kesempatan ini, ada pertanyaan bagaimana dengan komitmennya suaminya Ibu Pendeta, calon Ibu Pendeta Ibu Pendeta. Ya, tentunya dengan perkenaan Tuhan tetap setia mendampingi Ibu Tasik Karua. Ya, terbukti sampai sekarang masih standby di jemaat ini, membantu pelayanan Ibu calon pendeta, jadi magang-magang di gerejanya istri. Dan harapan saya secara pribadi, ketika Tuhan berkenan ada proses ke depan untuk menjadi pendeta gereja Toraja Mamasa, ya jika Ibu masih di sini, jika memungkinkan kembali juga ke tempat ini. Ya kalau diterima oleh jemaat dan BPMK, ya jika memungkinkan dikembalikan juga ke tempat ini. Itu komitmen saya dan harapan saya ke depan untuk gereja Toraja Mamasa dan pelayanan di jemaat. Terima kasih. Terima kasih memberkati. Saya ingat ada Pak dosen kami, Pak Nyoman Murah mengatakan, kalau kamu baik di tengah jemaat, jemaat akan lebih baik bagi kamu. Artinya bahwa jemaat itu tahu sesungguhnya memberi respon yang terbaik. Jadi ya ini juga penting. Jadi bukan juga karena alasan kebaikan, tapi kita berupaya untuk baik. Kemudian masa bakti pendeta nantinya itu sampai 2031 ya, karena selalu ada penyeragaman masa bakti. Jadi besok diurapi tanggal 10 Desember. Ya kalau kita masih pakai aturan ke depan yang sama seperti periode yang lalu, berarti akan berakhir 31 Juli 2031. Jadi agak panjang, kurang lebih 7 tahun ya. Saya Masa baktinya sampai 2030 besar. Ya saya kira hal yang saya sampaikan, dan mungkin ada hal yang disampaikan Pak Ketua Umum nantinya. Silakan. Ketua satu, beberapa hal yang penting saya juga sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini banyak sekali yang antri di GTM. Memang menjadi tantangan kita ke depan adalah bagaimana menempatkan begitu banyaknya tamatan dari IAKM, dari STT Mamasa, dari STT Intim, dari Cipanas, dan bahkan dari sekolah-sekolah tinggi yang lain. Artinya memang pendeta ini betul-betul adalah panggilan Tuhan. Yang saya mengatakan kepada adik saya, ya, karena dia adalah keluarga saya, Tasik ini, hayati betul bahwa ini adalah panggilan Tuhan, karena tidak semua orang mendapatkan seperti ini. Banyak yang bertanya kapan lagi ada pembukaan vikaris, kapan bisa ditempatkan menjadi magang dan lain sebagainya. Tetapi puji Tuhan untuk Tasik Karua ini ditempatkan oleh Tuhan di sini. Jadi baik ibu vikaris maupun suaminya maupun keluarga juga betul-betul harus melihat ini sebagai anugerah Tuhan yang luar biasa. Tentu juga jemaat. Sekaligus saya ingin menyampaikan salut kepada jemaat. Biasanya jemaat memanggil pendeta itu kalau 50 kakak ke atas, karena selalu berpikir finansial. Itu berarti ini menjadi
salah satu indikasi kematangan jemaat ini. Meskipun kecil, tetapi dia punya kualitas, dan ini kita akan lihat tentunya ke depan. Kami yakin sekali bahwa ketika Bapak Ibu dipakai oleh Tuhan untuk memutuskan memanggil pendeta, maka itu adalah ekspresi iman jemaat bersama dengan tentu majelis-majelis dan lain sebagainya. Saya tanya berapa kakak? 24 kakak. Ini luar biasa. Jadi kami mengapresiasi dan salut kepada jemaat Tuhan di sini yang memanggil pendeta dalam kondisi sebenarnya malah yang betul tinggal kurang lebih 1,5 tahun kita sudah masuk dalam periode berikut, tetapi ternyata Bapak Ibu sudah sepakat untuk segera memanggil hamba Tuhan ini. Saya terus terang tidak terlalu tahu persis bahwa pasangannya adalah sarjana teologi. Mau minta mana? Masuk juga ya. Mana duluan dengan pas? Pas mereka wisuda, saya masuk ke Isoya. Oh begitu. Oke. Artinya sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Biasanya begini Bapak Ibu. Ada beberapa tempat di mana kami harus berurusan dengan suami pendeta. Karena ketidakmampuan untuk mendampingi istri, ya tentu juga sebaliknya. Tetapi karena Giovanni ini juga adalah calon pelayan, saya kira tidak terlalu masalah. Bahkan 1 mesa tambah dapat 2, bahkan 2 karua kasir 10. Ini saya tahu tambahin karua kok kasih aleha. Nah ini saya kira sesuatu yang luar biasa. Karena itu saya tentu tidak akan mengatakan lagi perlu dukungan suami, pasti didukung suaminya. Tetapi dukungan keluarga, tadi aku keluarga aku ditonton, mesti mendukung tonton anak kamu. Jadi lang pakalan ya pelayanan anda lah mohon maaf anda keluarga. Te malam mukuai, anak mi posisi yang menuju anak kue na pakalan dokulen dia jemaat dan dalam kami. Dulu juga saya lakukan begitu. Kalau ada kegiatan-kegiatan di luar kan, ya kadang memang tidak bisa kita tinggalkan pelayanan kita untuk pelayanan tertentu. Tentu keluarga juga mengerti pada saat-saat tertentu. Ini hal-hal yang umum karena ini menyangkut pengalaman kami dalam pelayanan. Yang berikut adalah motor pelayanan pendeta itu bukan terutama khotbah, memang penting berkhotbah, tetapi pastoral perkunjungan. Ini hanya 24 kakak, ya, rajin berkunjung dan ini betul-betul harus keluar dari cinta kita kepada jemaat, harus betul-betul mencintai jemaat. Perkunjungan, pendampingan kepada keluarga-keluarga jemaat Tuhan, apalagi yang susah, apalagi yang sakit, dan apalagi yang berduka cita, ini penting sekali. Jangan sampai ada pendeta kemudian ditambahkan namanya saya. Itu pun kalau dia tidak lambat-lambat, dia harus lebih peka di dalam pelayanan. Ada yang sakit dia akan duluan panggil majelis, atau tidak perlu panggil majelis, dia langsung jalan. Itu kepekaan dalam pelayanan. Pokoknya ada yang kedukaan, pokoknya langsung pendeta punya apa lagi dan punya malam antara-antara. Yang berikut, menjadi hamba Tuhan tidak berarti berhenti belajar. Ini selalu sampaikan kepada para calon-calon pendeta, vikaris atau pendeta-pendeta muda. Jadi teologi kita itu berkembang di dalam jemaat. Pak Pendeta Rupak almarhum dosen kami dulu mengatakan begini. Sebenarnya kalau mau dihitung hanya 25% ilmu teologi yang bisa kita serap selama kita studi. Itu pun orang yang sudah sangat tekun. Tetapi ketika dia sudah menjadi pendeta tidak berarti bahwa dia berhenti belajar. Baca buku-buku teologi dan buku-buku yang lain mau pengetahuan supaya kita bertumbuh dan berkembang.
supaya kita menghindarkan diri dari menara poli majelis adalah pandita. Ya. Ini penting sekali untuk ibu calon pendeta kita. Yang terakhir untuk ibu pendeta, ingat kerjasama dengan hamba Tuhan. Hormati para seniormu, para pendeta, lalu kemudian para majelis betul-betul harus mampu bekerja sama, membangun komunikasi dan relasi kemitraan dengan baik supaya pelayanan kita bisa berjalan dengan baik. Jadi selamat untuk calon pendeta kita, calon pendeta Tasik Karua yang besok akan diurapi. Kepada majelis, teman-teman majelis, beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Tentunya tempatkan pendeta pada tempatnya. Jangan kita seolah-olah lebih pendeta daripada pendeta. Maksudnya ya, tugas pendeta ya kita boleh. Dan itu biasa terjadi benturan-benturan. Kalau ranahnya pendeta itu ke pandita dia duka. Hargai dia sebagai hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan masuk di dalam jemaat. Dan ingat, pendeta ini bukan pendeta milik jemaat, tetapi adalah pendeta gereja Toraja Mamasa yang ditempatkan di klasis kebadan raya di jemaat AKTP. Ya untuk sana ini. Jadi supaya jangan ada kesan bahwa anak kami gaji, tidak boleh begitu. Karena ini pandita betul-betul dia menjadi pendeta GTM yang ditempatkan di sini. Ya, kekeliruan kita adalah masih roh yang dulu-dulu. Yorota pandita kata jemaat murni. Sehingga ada kesan bahwa dulu jemaat anak kami pandai kok. Pak Pendeta, Pak Pendeta, dan karena itu kadang juga teman-teman hamba Tuhan yang lain dalam jemaat yang seenaknya. Ingat, pendeta bukan pegawai yang dikungkung, tapi berikan kemerdekaan kepada hamba Tuhan untuk melayani dengan baik di dalam jemaat. Dan yang berikut, maka dengan penugasan-penugasan dari BPMS, misalnya dia ikut pelatihan ini ada mutahan nih. Kan biasa dekat dengan jemaat apa ada tokek udah sekali dia dan Pak Ibu pendeta ya. Lalu Bapak Obi lalu padahal ibu saya mau menikmati sama dengan yang mendapatkan kesempatan untuk studi 2 tahun. Biasanya terlalu sulit dikasih kesempatan. Pembekalan pendeta itu penting sekali bagi mereka supaya penyegaran. Jadi malah anak jemaat ya tokek anak bau yang ditantang. Kan dalam kelas Pak Pendeta kan sudah tahu itu bahwa kita bisa merolling kalau ada kekosongan di satu jemaat bisa diisi dari jemaat atau jemaat-jemaat yang lain. Lalu kemudian Bapak Ibu, ini secara umum saya sampaikan tambahan kepada apa yang disampaikan Pak Ketua 1. Yang terakhir perhatikan Pak Pandita kemudian buat contoh di Ambon itu, saya dulu vikaris di sana, bukan KKI di sana. Untuk gedung mereka mengatakan begini, makadere kang kami mangan dewata, ke kamai pole ni kami banwakian dalam nona dewata. Tonto siang itu berupa pastori. Ya, kita melihat kelemahan kita di GTM sampai saat ini begitu. Ada pendeta yang sudah lama diurapi di jemaat tapi masih menumpang. Apalagi kalau pendeta itu pas dari kampung di situ. Akan boleh akan dengan banuan kematuan tidak boleh begitu. Jadi jemaat harus berkomitmen dan iman untuk mempersiapkan rumah pastori untuk hamba Tuhan. Karena itu adalah dapur teologi jemaat. Disitulah hamba Tuhan meramu pelayanannya. Disitulah hamba Tuhan mendoakan jemaat. Yang Bapak Ibu belum tentu tahu. Kan banyak jemaat tidak tahu kalau pendetanya itu mendoakan jemaatnya siang dan malam.
kan tidak perlu disampaikan oleh jemaat lagu Pak sampai mau buat ini. Tidak, tapi di rumahnya itu dia selalu berdoa. Jadi tolong diperhatikan kemudian penghidupannya pendeta karena tidak sumber yang lainnya. Pendeta ini betul-betul hidup dari Tuhan melalui jemaat. Sehingga ini penting sekali spiritualitas ini. Lea, jadi tambahan yang APBD. Sekali lagi atas nama BPMS kami berterima kasih untuk jemaat yang tanda ketik Lea, tanda ketik ini jemaat kecil. Bari ini kuat, sapokamai kuat. Le, kecil tapi besar. Karena banyak jemaat-jemaat besar di kampung kita secara kuantitas, le, jumlahnya besar, 50 kakak ke atas, bahkan ada yang sampai 100, tapi tidak ada yang tambah pandita. Jadi sementara Bapak Ibu di sini 24 kepala keluarga, tetapi dengan iman mengatakan mari kita panggil hamba Tuhan. Selamat untuk jemaat ini, semuanya akan berjalan dengan baik, diberkati oleh Tuhan. Sebentar saya akan menyampaikan materi pembinaan. Bapak Ibu, saya pikir ada beberapa materi pembinaan yang saya akan sampaikan, tapi setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Pendeta Marcelius, maka saya rindu sekali untuk menyegarkan kita kembali tentang apa yang menjadi kehidupan kita setiap minggu. Saya akan menjelaskan tentang liturgi. Kebetulan saya banyak berkecimpung di teologi liturgi, supaya Bapak Ibu kita tahu apa liturgi kita. Mengapa? Karena saya lihat ada beberapa bahkan pendeta-pendeta sendiri ketika dia ke gereja lain atau yang paling dekat ke gereja Toraja, selalu mengatakan, oh nasi nggak ya liturgi, nasi nggak ya posisi A, B, C dan lain sebagainya. Karena itu saya penting menjelaskan lagi. Ada juga teman-teman kelasis. Saya yakin mungkin Pak Pendeta Akmir sudah sering menyampaikan, tetapi saya kira tidak apa-apa saya menyegarkan lagi di tempat ini, menjemati bagi Bapak Ibu sekalian prinsip-prinsip dasar teologi yang liturgi kita, karena itu menjadi kehidupan kita setiap tahun. Dan disitulah akan banyak kita mendapatkan pemahaman-pemahaman teologi beribadah, teologi berliturgi, dan lain sebagainya. Dan sudah itu juga akan ada penyampaian dari sisi duniawinya, kesehatannya akan ada disampaikan oleh Pak Wempi. Kami akan panel, nanti mungkin saya berikan penjelasan, kemudian akan ada tambahan yang dari sisi horizontalnya dari Pak Pendeta Wempi. Begitu Pak Pendeta, terima kasih. Sebenarnya lebih liturgi ini lebih bersifat mempersatukan berbagai perbedaan, khususnya di dalam konteks intern bergereja kita. Lalu kemudian ada nuansa etnis, sedikit diupayakan dalam bahasa daerah dengan semi bahasa Mamasa, bahkan ada lagu-lagu yang sudah diterjemahkan, ada bahasa Bambang, bahkan ada bahasa Tarulangan. Selain Alkitab. Itu maksudnya. Kemudian ya tidak boleh kita lupakan anak-anak muda, enggak ada anak muda. Saya lihat juga gereja yang lain sudah mulai. Jadi sebenarnya musik kontemporer ini lebih pada stylenya, gayanya, gaya musiknya atau gaya ibadahnya yang lebih ekspresif. Tetapi meskipun dia lebih ekspresif, tetapi unsur-unsur struktur liturginya itu tidak boleh berubah. Prinsip, karena itu prinsipnya. Tidak bisa tiba-tiba kita ubah strukturnya. Nah, terakhir sekali Bapak Ibu, semua model liturgi tersebut ini 4 ini memiliki struktur, unsur dan penempatan serta urutan unsur-unsur liturgi yang sama dan konsisten. Jadi tidak boleh misalnya liturgi kedua tiba-tiba persembahannya ditarik di depan atau pengakuan imannya ditarik di depan dalam rangka variasi liturgi. Karena kan kita memiliki prinsip-prinsip pemahaman teologi untuk penempatan unsur-unsur itu. Kemudian perbedaan dari keempat model liturgi tersebut hanyalah terletak pada nuansa dan berbagai cara dan variasi pembawaan setiap model liturgi. Kesimpulannya Bapak Ibu, ibadah hanya 2. Perjumpaan dengan Tuhan dan perjumpaan dengan sesama. Itu yang kita kemas setiap minggu kita rayakan. Anak-anak dewata
Hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu, beribadahlah kepada Tuhanmu, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini fondasi pengertian kita tentang liturgi. Amin. Sekarang Pak Wibi, mau Pak Wibi? Sekarang tadi mendewa tanah, sekarang Torinona. Kadang Pak Manibono, boleh? Ya, yang jelaskan Pak Wibi. Silakan Pak Wibi. Nanti kalau ada pertanyaan Bapak Ibu kita akan tanggapi saja yang mana ya. Silakan Pak Pendeta Wibi, Pendeta Wibi. Supaya dia diurang.